Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi serta dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan tentang Islam di YouTube channel Tobat 100% ini. Dan kali ini Tobat 100% akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang Samson ternyata nabi bernama Syamun. Kisahnya lekat dengan Lailatul Qadar. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya buat kalian yang masih belum mendukung YouTube channel Tobat 100% ini, segera dukung ya, hanya dengan cara tekan tombol like dan subscribe seperti berikut ini, agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan tentang Islam serta amalan zikir, wirid, dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Baik, terima kasih atas dukungannya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Samson ternyata nabi bernama Syamun. Kisahnya lekat dengan Lailatul Qadar. Tahukah Anda kisah Samson yang kita kenal sebenarnya diambil dari hikayat nabi bernama Syamun al-Ghazi, salah seorang nabi dalam Islam yang pernah dikisahkan oleh Nabi Muhammad dan lekat dengan muasal Lailatul Qadar. Dalam Islam sendiri ada ribuan nabi dan rasul, namun yang wajib diketahui dan dikisahkan hanya 25 nabi seperti yang kita kenal sekarang. Samson atau Syamun al-Ghazi adalah salah satunya nabi yang diutus untuk Bani Israel. Kisah Nabi Samson atau Syamun al-Ghazi sendiri merupakan kisah-kisah Israiliyat, sudah diceritakan secara turun-temurun dalam masyarakat Arab. Dinukil dari buku Syamun, asal muasal Lailatul Qadar. Dikisahkan Nabi Samson atau Syamun al-Ghazi ini hidup di tengah-tengah masyarakat Israel yang saat itu enggan menerima kebenaran. Bahkan penguasanya kerap berbuat semena-mena kepada para warga. Kedua orang tua Samson pun berdoa kepada Allah agar kelak diberi seorang anak yang kelak akan berguna dan menolong Israel dari kezaliman dan kesombongan para raja atau penguasa. Apalagi waktu itu Raja Israel memproklamirkan dirinya sebagai raja yang harus disembah warganya, sedangkan kedua orang tuanya enggan melakukannya. Mereka cuma menyembah Allah dan Allah pun mengabulkan permohonan mereka. Lahirnya bayi yang dinamakan Syamun. Kisah hidup Nabi Samson. Samson pun lahir dan tumbuh menjadi sosok cerdas dan kuat. Bahkan dikisahkan ia punya kekuatan yang melebihi anak seumurannya. Ketika tumbuh dewasa, ia pun memiliki banyak pengikut dan disegani. Ia pun menjadi hakim, tapi kerap enggan menyetujui kezoliman yang dibikin para pembesar maupun penguasa Israel. Bahkan kerap menghukum orang-orang yang berlaku tidak adil ataupun menuhankan sang raja. Ia pun dimusuhi. Berkali-kali pula Samson ini hendak dibunuh, tapi gagal karena para serdadu yang dikirim tidak mampu menandingi kepiawaiannya dan keahlian Samson dalam bertarung. Ia diberkahi tubuh sekuat baja dan gerakan selincah angin hingga sulit untuk dirobohkan. Hingga suatu ketika para pembesar Israel membujuk istrinya untuk mencari tahu apa sumber titik lemah Samson. Akhirnya ia pun ditangkap setelah ia diperdaya istrinya sendiri. Samson pun disiksa dan ia berdoa kepada Allah, jika ia diberi kekuatan oleh Allah maka akan dihancurkannya orang-orang zolim ini yang telah berbuat kezoliman. Allah pun mengabulkan permintaannya dan Samson menghancurkan orang-orang zolim itu. Kuilnya dirobohkan dan orang-orang yang dipenjara dibebaskan. Ia pun berjanji akan menjaga ibadah dan berbuat kebaikan selama 1000 bulan lamanya. Memilih hidup sendirian dan jadi pahlawan. Nabi Samson pergi meninggalkan kaumnya yang dianggapnya sangat sulit untuk diajak berubah itu. Tapi ia tetap mencintai Israel, terutama kaumnya yang lemah dan harus dibela. Akhirnya ia pun menyendiri. Itulah jalan hidup yang diambil Syamun. Hidup mengasingkan diri di sebuah gua pedalaman hutan. Di sana ia melakukan meditasi dengan disiplin yang berat sesuai sumpahnya kepada Allah. Beribadah terus-menerus tapi juga melindungi kaumnya tanpa terlihat. Dan apabila ia mendengar adanya praktik kezaliman
penguasa atau bangsa penjajah asing pada Bani Israel, ia akan menghancurkan kejahatan itu pada malam hari dengan sekejap. Ia jadi sosok pahlawan misterius bagi Bani Israel. Tulisnya halaman 244. Ia pun memilih menjaga kaumnya sendirian dan tidak ada yang tahu, hingga ia pun dikisahkan tidak punya pengikut hingga wafat. Kisah Lailatul Qadar. Kisah Samson atau Syamun ini turun-temurun sejak zaman sebelum Rasulullah. Dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam Kisasul Anbiya atau kisah para nabi. Suatu ketika Nabi Muhammad mengisahkan sosok ini ketika para sahabat berkumpul. Beliau pun mengisahkan kepada para sahabat tentang sosok seorang di padang mahsyar kelak. Seorang yang nabi dengan kekuatan besar dan memiliki kebaikan setara lebih dari 1000 bulan. Sosok itu adalah Syamun al-Ghazi. Tapi ketika kelak di padang mahsyar, cerita Nabi, ia sendirian tidak punya pengikut, tapi ia berada di surga. Bagaimana cara bisa berbuat kebaikan seperti Syamun? Tanya para sahabat. Lantas malaikat Jibril pun datang dan memberitahu Nabi, umat beliau nantinya bisa juga mendapatkan hal tersebut dengan ibadah di malam Lailatul Qadar, ibadah dengan pahala setara 1000 bulan, seperti kisah Nabi Samson atau Syamun al-Ghazi. Nah, demikianlah penjelasan dari YouTube channel Tobat 100% ini mengenai Samson. Ternyata nabi bernama Syamun. Kisahnya lekat dengan Lailatul Qadar. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya, dan semakin menambah keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu simak YouTube channel Tobat 100% ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan tentang Islam serta amalan zikir wirid sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.